bapak adikku, bapak-bapak dan anak-anakku semuanya untuk menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan di negara kita tercinta ini. Marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan visi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, dan untuk memberikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban hidup yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerangka yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sabta Pemerintah diikuti oleh seluruh peserta upacara. Santun berbicara. 2. Sopan bersikap dan berperilaku. 3. Memuliakan orang tua dan guru. 4. Menghormati yang lebih tua. 5. Menghargai yang sebaya. 6. Menyayangi yang lebih muda. 7. Taat beribadah. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Basyaruddin Taib selaku Ketua BPH. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PGRI Plus Pak Iwan Cakra. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Afra Fitriani, Bapak Ibu Guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu Guru, juga anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita ya, upacara di setiap hari Senin. Salawat beserta salam tentu saja tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, perkenalkan saya M. Arif Budiman. Saya PLT Lurah Kelurahan Ciriung. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membawakan dua buah cerita. Yang satu cerita fabel, yang kedua cerita tentang perjalanan hidup saya, yang insya Allah keduanya saling berhubungan ya. Nantinya bisa Bapak Ibu dan anak-anakku ambil hikmahnya. Suatu hari ada seekor anak kerang. Dia menangis, dia mengaduh, dia sedih. Kenapa? Karena sebutir pasir tajam menusuk tubuhnya. Lalu ia mendatangi si ibu kerang. Ibu, tolong aku, tolong cabut pasir tajam yang menancap ke tubuhku. Aku sakit, aku tidak tahan. Lalu si ibu berkata kepada anaknya, anakku, kamu tahu kita diciptakan oleh Tuhan tidak dengan tangan. Lalu bagaimana ibu? Tubuhku sakit, aku terluka karena tajamnya pasir tajam ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berpasrah, berserah, dan kalau memang kamu ingin menangis karena rasa sakitnya, nangislah.
Maka bertahun-tahun kemudian si anak kerang itu hanya menangis, mengeluarkan air mata, dan di tahun-tahun berikutnya air mata yang menggenang membeku menjadi sebuah permata yang begitu mahal. Sebenarnya semakin besar pasir tajam yang menusuk di tubuh kerang, semakin mahal permata itu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, pada saat usia saya 14 tahun, saya mengalami ketunanetraan. Usia umur 14 tahun. Mungkin Bapak, Ibu, dan anak-anakku bisa membayangkan ya, di usia segitu sedang senang-senangnya, sedang-sedangnya bermain, happy lah ya, ke sana ke sini. Tetapi saya harus mengalami itu. Saya terpukul, saya bersedih, saya menangis pada saat itu. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan selain itu, menangis, menyalahkan Tuhan, bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidup pada saat itu. Satu hal yang enggak saya tahu, bahwa sebenarnya Allah, Tuhan, telah menyiapkan permata itu. Apa? Saat ini saya ada di titik ini, 14 tahun, dan 5 tahun saya di rumah tidak ada yang bisa saya lakukan. Seperti tadi saya sampaikan, hanya menangis. Dan setelahnya, tanpa disengaja, tanpa diduga, saya ketemu dengan orang yang akhirnya menjadi guru saya. Beliau tunanetra juga. Beliau mengajak saya ke sekolah tunanetra, dan disitulah titik balik saya. Saya melihat ternyata ternyata tunanetra pun bisa belajar ya, bisa main musik, bisa membaca dengan tulisan braille, baca Quran. Dan di situ saya bertekad untuk, berarti saya harus bisa berprestasi. Saya pasti bisa melaksanakan apa yang seperti orang pada umumnya lakukan. Saya laksanakan itu. Ketika motivasi saya mulai muncul kembali, saya lanjutkan sekolah. Saya selesai SMP dengan usia yang tidak pada umumnya. Biasa kan pada umumnya anak-anak lulus SMP 14 atau 15. Saya tambah 5 tahun lah. Nah, setelahnya saya masuk ke SMA umum, jadi disabilitas terbatas, memang sekolah umum. Dan perlu anak-anakku ketahui, saya masuk ke PGRI, jadi saya alumni PGRI juga. PGRI berapa? PGRI 3 di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kelas 1 alhamdulillah saya dapat ranking 2 kelas 1 semester 1 dan semester 2. Pelajaran yang saya suka saat itu kimia, saya suka tuh, yang pelajaran alkana, alkuna, alkena, tabel periodik tuh dulu saya suka. Matematika saya nggak suka, tapi semakin nggak suka saya penasaran, loh kenapa begini nih persamaan linear, saya harus bisa. Saya tipe orang yang nggak suka sama hal tertentu, tapi saya pelajari. Nah, pas SMA kelas 2-nya saya masuk ke IPS. Guru nyaranin saya untuk masuk ke IPA. Saya enggak, kalau praktek saya takutnya terkendala. Saya masuk ini aja Bu, IPS. Dan di semester 1, semester 2, kelas 2 saya dapat ranking 1. Jadi teman-teman saya yang non disabilitas ya gak berprestasi. Sejujurnya saya kalau teman-teman yang non disabilitas semangat belajar, saya kurang suka. Kenapa? Karena itu menjadi pesaing saya. Tapi alhamdulillah gitu, mereka semangat belajar saya lebih tinggi dari mereka. Jam belajar saya lebih banyak. Saya jam 11 waktu itu baru tidur, jam 2, jam 3 saya sudah bangun untuk belajar. Pokoknya effort saya, usaha saya harus lebih banyak, harus lebih baik dibanding teman-teman saya. Kelas 3-nya saya diajak sama teman saya yang kebetulan beliau ada orang tuanya salah satu guru juga di SMA 66 Jakarta Selatan juga. SMA 66 itu di Jalan Bango, Pondok Labu. Setelahnya kelas 3 di sana saya pernah pada saat tryout matematika saya itu masuk 7 besar tertinggi. Itu tadi saya bukan karena suka sama matematika, tapi saya penasaran pasti bisa. Setelahnya, setelah lulus SMA, saya coba ikut tes di perguruan tinggi negeri UI. Saya ambil opsi pertama UI FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang kedua UNJ Sastra. Apa saya bimbel pada saat itu? Enggak, saya belajar. Sekali lagi usaha saya harus lebih banyak dari yang non disabilitas. Dan alhamdulillah saya masuk ke UI.
Apa saya senang pada saat masuk UI? Nggak selalu. Kenapa? Karena bayarannya lumayan. Saya sempat, waduh, ya mungkin adik-adikku, anak-anakku perlu ketahui juga, saya termasuk dari kategori yang keluarga kurang mampu. Saya juga sempat, ya jadi orang masuk UI itu senang ya, saya malah sempat pusing. Lalu saya coba sharing dengan dengan senior saya. Beliau berkata seperti ini, Rif, kalau lu udah masuk UI, nggak ada istilah lu nggak bisa kuliah karena biaya. Yang penting IPK lu 3. Nah, alhamdulillah saya IPK 3,13 dan saya lulus tepat waktu 4 tahun. Teman-teman saya ada yang 4 tahun setengah, ada yang 5 tahun. Alhamdulillah saya tepat waktu. Setelahnya saya coba kerja di sektor formal. Saya pernah kerja di Bank Permata sebagai telesales. Saya nawarin produk kepada nasabah. Gimana saya cara nawarinnya? Komputerisasi. Jadi komputer untuk kami nih tunanetra, komputernya biasa. Jadi ditambahin aplikasi pembaca layar. Jadi ketika tangan kita ada di keyboard, di huruf apa gitu, nah dia ngebacain. Nah, saya bekerja di Bank Permata sebagai telesales. Setelahnya saya mengajar di sekolah tunanetra, juga mengajar komputer. Dan sepanjang itu saya kerja di Bank Permata, saya mengajar, saya coba apply menjadi PNS, karena katanya kan PNS kan idaman semua orang ya. Tapi 5 kali bahkan saya gagal. 4 kali saya di Kementerian Sosial gagal. Juga saya pernah sampai ke Jogja, Pemda Jogja, gagal juga. Artinya apa? Terus kita berusaha, jangan pernah putus asa. Pada akhirnya saya menjadi PNS di tahun 2021. Saya masuk di Bapeda Litbang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Sampai di situ apakah tantangan itu berhenti? Saya langsung bahagia? Enggak. Karena dasarnya hidup itu ya tantangan. Kita harus selalu bisa hadapi. Kita harus bisa selalu selesaikan. Kita selesai di titik yang satu ini sukses, nanti akan ada tantangan baru. Di Bapeda saya bekerja dan perlu Bapak Ibu dan anak-anakku ketahui, di Bapeda itu disabilitas tunanetra saya aja. Sekali lagi saya bekerja dengan komputer bicara. Jadi kita menyusun dokumen perencanaan nih, baik yang tahunan, yang 5 tahunan, yang 20 tahunan. Program prioritas apa nih yang ada di Kabupaten Bogor? Nah, itu Bapeda yang menyusun. Setelah 4 tahun setengah kurang lebih saya di Bapeda, pimpinan menilai kinerja saya dan alhamdulillah saya ditempatkan di Kelurahan Ciriung menjadi sekretaris lurah di bulan Juli. Dan di bulan Oktober kemarin alhamdulillah saya diamanati oleh pimpinan menjadi PLT lurah. Jadi saat ini posisi saya lurah dan sekretaris, double job. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, yakinlah bahwa saat ini mungkin di diri kita masih ada pasir tajam yang menancap di tubuh kita. Bentuknya apa? Mungkin semangat kita yang masih kurang, mungkin orang tua kita yang secara finansial atau apapun itu. Tapi yakinlah, selama kita mau terus berusaha, selama kita mau terus yakin, optimis, dan bekerja semaksimal mungkin, pasir tajam itu suatu saat akan menjadi permata yang begitu indah dan mahal harganya. Seperti yang saya ceritakan di awal, permata itu saat ini untuk saya adalah saya ada di titik di sini. Saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu dan anak-anakku. Saya pikir generasi masa depan kita ini ada di anak-anakku semua. Oleh karenanya terus semangat, jangan pernah putus asa. Yakin nasib kalian akan jauh lebih baik dibanding pendahulu kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin. Amin. Hamda yuafi hamma yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adi bisultanik. Ya Allah, segala puji serta syukur kami panjatkan kepadamu yang telah memberikan kami nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini. Seraya menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan, memanjatkan doa penuh harap kepadamu. Ya Allah, ya Hadi, Zat yang maha pemberi petunjuk, bimbinglah kami untuk menjadi hamba-hambamu yang ikhlas dalam beramal, jujur dalam bertindak, santun dalam berucap, dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Jadikanlah setiap ujian sebagai penguat iman kami, dan setiap kegagalan sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah awalnya kebaikan, pertengahannya keberuntungan, dan pada akhirnya adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Bersihkan hati kami dari kesombongan dan keangkuhan. Tanamkan dalam jiwa kami akhlak yang mulia, rasa hormat kepada orang tua, guru, dan peduli kepada sesama, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadikanlah kami generasi kader bangsa, nasionalis sejati, cerdas, berilmu, dan bertakwa dengan akhlak yang mulia. Kuatkan tekad kami untuk selalu menebar kebaikan, menjauhi keburukan, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang tua, agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina acara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan, diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, semangat pagi ya. Silakan istirahat merdeka dulu teman-teman. Oke, baik. Hari ini Senin tanggal 3 November tahun 2025. Sebelum kita melaksanakan TKA seperti biasa ya teman-teman, kita dengarkan dulu
untuk public speaking. Yang pertama ada dari bahasa Jepang, Muhammad Alfa Abdillah. Dari kelas 12 unggulan 6. Ini mah anak saya. Silakan. Oh, itu. Assalamualaikum minasan. Ohayo gozaimasu. Mazu Sonikei Suru Kocho Sensei Dr. Iwan Cakrayana STS PD MSI. Sonikei Suru Kocho Sensei Afra Fitriani SS SPD MPD. Soshite Sensei Gata Soshite Tomodachi no minasan ni go aisatsu moshi agemasu. Watashi wa Juni Nensei Tomo no Muhammad Alfa Abdillah Tomoshimasu. Honjitsu Tenki to iu tema de sasete itadakimasu. Kyo no tenki wa totemo ii desu. Sora wa au kote tai yoga kagaya iteimasu. Demo tenki wa yoku kawarimasu. Seikin wa ame ga aoi desu. Ame no hi wa jime jime shite sukoshi samui desu. Kazi o hikanai yo ni kasa motte atatakai fuku o kimasu. Hayame no yoi ga taisatsu desu. Mata karade no kenko mo daiji desu. Baransu no itabe mono o tabete vitamin otori te o yoku araimasu. Mizo nonde yoku neru kotomo taisatsu desu. Dona tenki demo genki ni sugoshitai desu. Korede watashi no subichi wo arimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato. Alfa, boleh cerita tadi tentang apa Alfa? Tentang cuaca. Tentang cuaca. Oh, hari ini mendukung cerah ya. Akhir-akhir bulan ini tuh cuacanya pancaroba. Jadi Oke. kita harus sering jaga kesehatan, minum vitamin sama tidur yang cukup. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Alfa sudah mengingatkan. Iya. Baik, berikutnya ada siapa teman-teman? Mau apa? Bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Bahasa? Oke, kita lihat ya bahasa apa ya? Bahasa Inggris boleh ya. Bahasa Inggris dari kelas 12 reguler 3, Muhammad Fahri. Oke, silakan Muhammad Fahri. Wih, ini mah Azmi. Jangan pas kibra ya, sekarang pidato dulu ya. Dipersilakan. Ini aja? Ini aja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable of Principal SMA Plus PGRI Cibinong, Miss Afra Fitriani, SS SPD MPD. To the Honorable of Principal SMA Plus PGRI Reguler Cibinong, Mr. Dr. Iwan Cakrayana, ST SPD MSI. To the Honorable of Vice Principal SMA Plus PGRI Cibinong, all of the teacher and my beloved friends. Good morning, everyone. Let me introduce myself. I'm Muhammad Fahri Azmi Febriansyah from class 12 regular 3. Today, I want to deliver a speech about academic ability tests, or we call TKA. Yesterday, we just completed the gladibersy for the TKA, the final rehearsal before facing the real test. That moment was not only answering the question, it was about proving our readiness, our persistence, and our ability to stay calm under pressure. The TKA is not only test of knowledge, it's a test of mindset. It measures about how we think, how we analyze, and how we solve the problem when the time is limited.
Each challenge gives us a trend to stay focused and strategic. Let just like we will need to be in the future. Yesterday rehearsal give us a clear picture of our strengths and weaknesses. Some of us felt nervous, some confident, but in the end, we all learned something. Success comes from preparation and reflection. So, as we move forward for the real TKA, it's like 2 days from now, let's not be afraid of the test. Let's see it as a change to prove how far we've come and how ready we are to take the next step in our journey. That's all for me. I hope this speech can be useful and give motivation for us. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Asmi. Terima kasih, Sukses Bu. buat TK-nya, sukses juga buat teman-teman ya. Ya, sukses buat teman-teman TK-nya. Oke, terima kasih. Ya, bahasa Inggris udah, bahasa apa lagi teman-teman? Apa? Mandarin, Korea. Oh, oke, baik. Bahasa Cina dulu atau Mandarin ya. Dari kelas 11 Pioneer 1, Rameza Elia Sulika. Ya, dipersilakan. Selanjutnya kawai Lingtao, Bapak Dr. Haji Basharudin Taib MPD, Bapak Dr. Iwan Cakrayana ST SPD MSI, Ibu Afra Fritiani SS MPD. 亲爱的同学们和朋友们，大家早上好，大家 Ramiza Elia Sulika。今天我要给大家介绍的是的是友谊的重要。朋友是我们生活中很重要的一部分。当我们快乐时，朋友会和我们一起笑；当我们难过时，朋友会安慰我们。真正的朋友会在你最需要的时候出现，给你力量和勇气。我们要学会珍惜朋友，用珍惜去对待他们。我的发言到此结束，谢谢大家，再见。Oke, 谢谢。Rame, Rame. Rame, boleh cerita gak tadi tentang apa sayang? Tentang pentingnya pertemanan, Ibu. Oh, pentingnya pertemanan. Oke, teman-teman di sini semuanya berteman? Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, berikutnya tadi permintaannya habis bahasa Cina, bahasa apa? Korea. Oke, kita panggilkan bahasa Korea 12 reguler 1 Faradila. Ya. Ini kalau laki-laki opa, kalau perempuan apa Faradila? Oni. O-N ini. Oh, Oni. Oke, ya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jong Hanan BPH Wiman Jangisin, Dr. Haji Basharudin Taib MPD NIM, SMA Plus PGRI Unggulan Gajang Sanseni Misin, Dr. Iwan Cakrayana STMS INIM, Kurigo, SMA Plus PGRI Reguler Gajang Sanseni Misin, Afra Fitriani SSMPD NIM, Tok Jong Hanan Yoro Sansenim Dogwa Sarang Hanan SMA Plus PGRI Cibinong Haksen Yoroboni Eyo. 안녕하세요. 저는 11학년일 레귤러 밤의 파라딜라 트리산드라예요. 오늘 저는 노력한 것에 중요하고 싶어요. 들어가지 않은 마음에 대해 이야기하고 싶어요. 여러분, 우리 모두 완벽한 척하느라 너무 힘들죠? 그러죠? 이 학교에서 받는 압박이 진짜 장난 아니에요. 새로운 거 해보고 싶은데
sipeha kaba musabka. Cuman hago si pende baboga tabo ilka badriabjo. Sasil wambio kamen genyang hansangye ya. Uri sengga kobaya. Silpero campihan iri anira. Deto ragu sengga keo. Edison do manbon ina silpai haseo. Kerende urinan wai hanbon silpai hanan go droho kayo. Kronika onel hangaji yaksok heo. Kyo gobodo gojongo do jungyo hage sengga keo. Kenyang si jeke bayo. Om manjincang iradu si dohanan yonggil gajoyo. 감사합니다. 시도와 연기가 가득한 하루 됐어요. Oke, Hamida. Pradila, tadi tentang apa? Tentang untuk menghargai tentang percobaan. Jadi jangan fokus pada hal yang sempurna aja kayak hasil yang sempurna, tapi juga sama prosesnya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Faradila. Oke, terima kasih. Terakhir, bahasa apa teman-teman? Bahasa? Bahasa Arab. Kita panggilkan ya. Bahasa Arab. Ada Jahira dari kelas 10 reguler 7. Ya, silakan Jahira. Kalau ini ahlan wa syahlan ya? Bukan? Ya, oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nashkuruhu ala ni'amihi al-zahira wal-batinah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Amin. اسمي زاهرة ممتازة صديقة. أنا من صف العاشر ريجولر السابع. قمت هنا أريد أن أخطب أمامكم جميعا تحت الموضوع أهمية حفظ النظافة. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن النظافة ليست مجرد عادة بل هي جزء أساسي من تعاليم ديننا الحنيف. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث يبين لنا أن النظافة تعادل نصف الإيمان، فكيف يمكن أن ندعي كمال إيماننا الحنيف ونحن لا نهتم بنظافة أجسادنا وملابسنا ومنازلنا وبيئاتنا. أيها الأحباء، النظافة تجلب الصحة والراحة النفسية. الجسم النظيف يقوينا على العبادة والعمل، والبيئة النظيفة تعكس جمال شخصيتنا واحترامنا للآخرين. وفي المقابل القذارة مصدر للأمراض وتسبب الضيق والحزن. لذلك أن نبدأ من أنفسنا، نعود أولادنا على الأيدي قبل الأكل وبعده، ونحرص على تنظيف فصولنا وشوارعنا. وتذكر دائما أن نظافة المكان تدل على نظافة الإنسان. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتطهرين. أكتفي بهذا القدر. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron. Tentang apa sayang? Isinya tadi kan teman-teman sudah menyampaikan A, B, C, D. Kalau kamu tentang apa sayang? Tentang kebersihan itu kayak separuh dari iman kita dan ketenangan jiwa. Siap, terima kasih. Ya, baik teman-teman. Hari ini banyak sekali pesan ya yang disampaikan oleh teman-teman dari bahasa, baik dari bahasa apa tadi? Arab, apalagi? Korea, lalu? Ya, Cina, bahasa Inggris juga ya. Oke. Sehat-sehat selalu untuk kelas 12 karena kita hari Rabu dan Kamis sudah pelaksanaan apa? TKA. Oke ya, info selanjutnya akan disampaikan ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu, jangan lupa ya untuk laporkan diri ke teman-teman OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyarat merdeka dicabut. Silakan kembali ke kelas.